Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuh. Salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ihi amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat apa saja, Pak? Banyak nikmat Allah, tidak bisa dihitung. Kalau kita sebutkan satu, dua, yang paling besar apa nikmat? Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat akidah. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Kita punya nikmat. Nikmat ini kita syukuri. Maka kita bersyukur. Bersyukur ini adalah nikmat. Maka syukur ini harus disyukuri. Bersyukur yang kedua ini adalah nikmat taufik. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat bisa bersyukur. Padahal yang bisa bersyukur kata Allah sedikit. Maka nikmat kedua, syukur kedua adalah nikmat. Nikmat ini harus disyukuri. Syukur yang ketiga. Syukur ketiga ini adalah nikmat. Maka nikmat ini harus disyukuri dengan syukur yang keempat. Syukur keempat ini adalah nikmat. Nikmat ini harus disyukuri dengan syukur yang kelima. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, kita sampai kepada hadis yang ke-30, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan beliau bersabda, tapi sahabat meriwayatkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Bukan ketika sedang sujud, tapi ketika duduk di antara dua sujud. Nabi berdoa, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali al-Imam An-Nasa'i, dan lafaz ini adalah lafaznya al-Imam Abu Daud radhiyallahu anhu, yaitu doa ketika duduk di antara dua sujud. Doanya bagaimana? Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, berikanlah kepadaku ampunanmu, cintamu ya Allah, hidayahkanlah aku, berikan aku hidayah, berikan aku kesehatan, berikan aku rezeki.
Subhanallah. Ketika kita berdoa, ketika kita sholat, kita menyatakan kepada Allah, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Setelah itu kita baru berkata, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Ya. Maka kalau mau minta kepada Allah harus nyembah dulu, harus nyembah Allah. Yang menyembah Allah itulah yang berhak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam itu kalau nyembah Allah, mintanya ke Allah. Kalau mintanya kepada Allah, tapi nyembahnya bukan kepada Allah, nggak bisa. Kalau nyembahnya ke Allah, tapi mintanya bukan kepada Allah, nggak bisa, nggak masuk. Harus nyembahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jelaskan dengan garis yang sangat luas secara umum, kita meminta kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau ridai, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani. Ya. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kita beribadah, dalam ibadah ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah kepada kita untuk berdoa. Minta lagi sama Allah. Sudah iyyaka na'budu, sekarang iyyaka nasta'in. Sekarang minta kepada Allah. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, cintailah aku. Ya Allah, hidayahkanlah untukku. Ya Allah, sehatkanlah aku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Hadis yang menyebutkan tentang doa itu ada berbagai macam lafaz. Doa di antara dua sujud ada berbagai macam lafaz. Di sini tidak ada wajiburni. Mungkin bapak-bapak pernah dengar wajiburni. Iya. Atau membaca wajiburni. Atau di sini tidak ada wa'fu anni. Mungkin pernah membaca wa'fu anni. Iya. Maka memang ada beberapa riwayat. Bahkan juga di riwayat lain disebutkan igfirli, rabbigfirli, bukan Allahumma gfirli, tapi rabbigfirli. Ya. Maka boleh ketika membaca doa, duduk di antara dua sujud dengan Allahumma gfirli, boleh juga rabbigfirli. Artinya sama. Ya. Boleh juga di antara riwayat-riwayat ini digabungkan. Maka Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni warzuqni. Ya. Boleh di antara lafaz-lafaz ini digabungkan. Boleh juga hanya membaca Rabbighfirli atau Allahumma gfirli. Ya. Dan sudah kita bahas apa hukumnya membaca doa di antara dua sujud ketika sedang duduk, apa hukumnya? Kata Imam Ahmad wajib, kata Imam Syafi'i sunnah. Dan yang wajib dan aqallus sunnah, sunnah yang paling sedikit menurut Imam Syafi'i atau wajib yang paling sedikit menurut Imam Ahmad adalah membaca Rabbighfirli atau Allahumma gfirli. Setelahnya maka itu lebih afdal. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ada riwayat dari Hudzaifah yaitu membaca Rabbighfirli, bukan Allahumma gfirli. Ada riwayat dari Imam Tirmidzi ujburni. Ya. Menggantikan kata irhamni, irhamninya dihapus. Ya. Tapi tidak menyebutkan wa'afini. Di riwayatnya Imam Abu Daud, ada riwayat lain dari Imam Abu Daud radhiyallahu anhu, irhamni dihapus, diganti dengan wajburni, dan afini dihapus, tidak diganti dengan apapun. Ya. Tapi ada juga riwayat dari Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, irfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah.
Barakallahu fikum. Kemudian sebelum masuk di hadis yang ke-31, kita bahas dulu di hadis yang ke-31, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, rawahu al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat bernama Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith ini sahabat yang masuk Islam ketika Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriyah. Dia berkata bahwa Malik ibn al-Huwairith melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau akan bangkit ke rakaat yang ganjil. Apabila beliau akan bangkit ke fi witrin min salatihi, maksudnya di rakaat yang ganjil, bukan ke rakaat yang ganjil, tapi sedang di rakaat yang ganjil mau naik ke rakaat yang genap. Dari rakaat 1 mau naik ke 2. Dari rakaat 3 mau naik ke rakaat 4. Kata beliau, Nabi SAW tidak langsung naik, tidak langsung bangkit. Tapi yang dilakukan duduk dulu. Dan duduk ini kata ahli fikih disebut jalsah istirahah. Duduk istirahat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jalsah istirahah ini ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Ya. Yang mengatakan sunnah adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Cuman juga nggak tahu kenapa kok banyak di Indonesia rata-rata yang tidak duduk di antara ketika mau bangkit nggak duduk dulu. Ya. Padahal hadis ini disahihkan oleh ulama Syafi'iyah dan diamalkan dan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Termasuk di Umdatus Salik, di kitab-kitabnya Imam Nawawi disebutkan mazhab Syafi'i adalah memahami hadis ini, mengambil hadis ini dan mengatakan sunnah hukumnya untuk jalsah istirahah, untuk duduk sebelum bangkit berdiri. Ya. Duduknya seperti apa? Duduk yang tenang, duduk yang nyantai dulu, tapi tidak kelamaan. Duduk yang tenang yang sebentar itu seberapa lama? Seperti membaca Subhanallah 1 kali. Ya. Tapi kalau cuman duduknya ini nggak sampai tumakninah, ini juga tidak disunnahkan. Dalam artian duduk tenang, sekitar seperti orang baca Subhanallah 1 kali, kemudian baru berhenti, baru berdiri. Ya. Bukan duduknya duduk dulu tapi cepat, langsung berdiri. Bukan seperti itu. Bukan juga duduknya lama. Seperti duduk di antara 2 sujud. Seperti duduk sedang tasyahud awal atau tasyahud akhir. Bukan. Duduknya ada waktu istirahatnya, ada tenangnya, tapi sebentar. Ya. Adapun kata Imam Malik tidak mengambil hadis ini dan tidak mengamalkan dari hadis ini. Wallahu a'lam apa sebabnya. Intinya memang ada ulama yang mengatakan tidak disunahkan untuk duduk setelah sujud ketika mau berdiri. Kemudian jamaah barakallahu fikum, ya. Ada hal bahkan lalu ditanyakan tentang ba'da ruku' ketika i'tidal digenggam tangannya atau dilepaskan, diirsal ya. Al-qabdu atau al-irsal. Istilahnya ini qabd atau dham. Kalau dilepas, nah istilahnya irsal, istilah fikihnya. Ya. Mana yang dilakukan? Wallahu a'lam. Hadis-hadisnya sama, tapi cara mengamalkannya, cara memahaminya yang beda. Hadis-hadisnya dengan hadis-hadis yang umum, intinya lebih kepada bagaimana memahami hadis-hadis yang umum itu.
apakah perlu dikhususkan atau tidak? Hadis yang umum apa? Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri, beliau menggenggam tangannya, tangan kanan menggenggam tangan kiri dan ditaruh di ada yang mengatakan di pusar, di bawah pusar, di atas pusar, di dada, di atas dada, intinya ditaruh di depan ya. Nah, kemudian adapun ketika i'tidal tidak ada hadis khusus menyebutkan bahwa Nabi setelah i'tidal, tidak ada hadis sahih diterima yang menyebutkan bahwa Nabi setelah rukuk ketika sedang i'tidal sami Allahu liman hamidah kemudian beliau menggenggam. Ya. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan hadis tadi itu hanya berkata tentang setelah takbiratul ihram menggenggam. Maka kalau setelah i'tidal juga menggenggam harus ada dalil khususnya. Adapun riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapatnya mazhab Zahiri, mazhabnya Imam Abu Dawud mengatakan umum. Hadis yang mengatakan menggenggam itu ketika berdiri, sama saja ketika berdiri setelah takbiratul ihram ataupun berdiri setelah ruku'. Ya. Kenapa mengatakan menggenggam setelah i'tidal? Karena hadisnya keumumannya itu sampai kepada juga setelah ruku', ketika i'tidal itu sama saja, sama-sama berdiri. Ya. Adapun kata ulama Syafi'iyah dan juga jumhurul ulama pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah mengatakan dilepas. Mengatakan dilepas. Ya. Bukan digenggam. Kenapa? Karena hadis-hadis itu hanya menyebutkan ketika setelah takbiratul ihram, tidak menyebutkan secara jelas, tidak menyebutkan secara nas, tidak menyebutkan secara sharih. Setelah rukuk, ketika i'tidal menggenggam tangan. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, ya kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat ulama, jumhurul ulama dalam hal ini mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Malikiyah dan juga pendapatnya sebagian Hanabilah bahwasanya tidak usah digenggam. Adapun ulama salaf yang mengatakan digenggam ketika setelah rukuk siapa? Sebagian Hanabilah dan juga pendapat dari Imam Abu Dawud atau Ibnu Hazm Al-Zahiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Dulu saya tahunya ketika pertama kali belajar kalau Syekh bin Bas lepas, kalau kebalik Syekh bin Bas yang yang menggenggam, Syekh Albani yang irsal ya. Tapi saya dulu diajari oleh guru saya ingat Syekh namanya Abdullah Abul Hail, kalau kita bisa menisbatkan ilmu kepada salaf, kenapa harus menisbatkan kepada khalaf? Ya. Kalau kita bisa menisbatkan ilmu kepada salaf, kenapa harus menisbatkan kepada khalaf? Lebih utama mana? Ulama-ulama sama utama. Tapi lebih utama mana? Yang salaf atau yang khalaf? Ya. Oleh karenanya, kalau dulu saya dengar kajian, Syekh bin Bas, Syekh Albani seperti ini. Tapi kalau kita sudah tahu salafnya seperti ini, maka lebih utama menyebutkan ulama salaf daripada menyebutkan ulama khalaf. Tapi kalau ilmu yang saya tahu baru hanya ulama khalaf, yang ilmu yang saya tahu sampai ke ulama khalaf, itulah yang saya amalkan, itulah yang saya sampaikan. Kayak tadi pertama, saya bilang, habis syukur, syukur. Habis syukur, syukur. Syukur ini nikmat, syukur lagi. Dapat ilmunya dari mana saya? Syekh Utsaimin. Ya, dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Tapi kalau tahu ilmu itu kepada salaf, siapa yang mengatakan, akan saya nisbatkan kepada salaf. Barakallahu fiikum. Kemudian di hadis yang ke-32.
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arab thumma tarakahu, muttafaqun alaihi wa li Ahmad wa ad-Daruqutni nahwahu min wajhin akhar wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Naam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan. Kapan kunutnya? Setelah ruku'. Kenapa ruku'? Kenapa kunut selama sebulan itu? Yad'u ala ahya'in minal Arab. Karena mendoakan keburukan bagi sekelompok orang yang berada di kampung itu. Kemudian Nabi SAW meninggalkan kunut yang isinya doa keburukan untuk orang-orang yang berkhianat kepada Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dengan makna seperti ini, tapi tadi nggak titik, masih koma, dilanjutkan. Dilanjutkan. Apa lanjutannya? Dengan hadis yang sama ini, lanjutannya adalah fa'amma fi subhi, tapi kalau sholat subuh, Nabi SAW senantiasa terus kunut sampai beliau meninggal. Jadi hadisnya satu. Tapi kalau riwayatnya Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, Nabi kunut selama sebulan mendoakan keburukan kepada sebagian orang Arab mereka yang berkhianat kepada kaum muslimin, yaitu ala Ri'lin wa Zakwan, orang bernama dari Ri'lin dan Zakwan ini. Kemudian titik, kalau Imam Bukhari, Imam Muslim titik, adapun Imam Ahmad dan Imam Daruqutni dilanjutkan. Ini enggak titik, koma. Kalau subuh Nabi masih lanjut. Ya. Tapi yang kunut nazilah berhenti. Jadi hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih, tidak diperdebatkan oleh para ulama, itu tentang kunut nazilah ketika ada keadaan genting, ketika mendoakan keburukan kepada munafikin, kepada orang-orang yang berkhianat kepada kaum muslimin, orang-orang yang mendolimi kaum muslimin. Ya. Tapi ada tambahan dari Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, yaitu tentang kunut subuh. Baik, jamaah sekalian, kunut itu memiliki banyak makna. Tapi yang dimaksud dalam kunut sebuah amalan ibadah adalah kunut dengan berdoa. Adapun makna kunut yang lain banyak. Kunut itu artinya khusyuk. Kunut itu artinya ibadah. Kunut itu artinya melaksanakan ketaatan. Kunut itu artinya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunut itu artinya diam dan tenang ketika sholat. Kunut itu artinya menegakkan sholat. Kunut itu artinya memanjangkan sholat dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap menjadi hamba Allah yang qanit, yang khusyuk, yang banyak ibadah, yang terus beribadah, yang panjang salatnya. Naam. Jamaah sekalian barakallahu fikum, maka kunut itu ada beberapa pembahasan dalam kunut. Pertama, tempatnya di mana? Sebelum ruku atau setelah ruku? Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan juga hadis ini menunjukkan sebelum ruku. Sebelum ruku. Dan yang mengatakan sebelum ruku adalah Imam Malik. Imam Malik berkata, kunut itu sebelum ruku. Saya nggak tahu, tapi mungkin kalau dicek, lihat kunut-kunut di negara-negara Malikiyah. Seperti Aljazair, Maroko, mana lagi? Senegal, kemudian Mauritania. Mazhab Maliki itu banyak tersebar di Afrika. Saya nggak tahu, coba dicek bagaimana kunut
di negara itu. Apakah sebelum ruku' atau setelah ruku'? Tapi dalam kitab fikih disebutkan kunutnya umat Malikiyah dalam mazhab Maliki disebutkan kapan rukuknya? Sebelum ruku'. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan setelah ruku'. Abu Hanifah saya lupa, wallahu a'lam. Kemudian kapan kita ruku'? Waktunya itu kapan? Kapan ruku'? Kapan kunut? Bukan ruku'. Kapan kunut? Kapan kunut? Disebutkan kunut itu ketika mendoakan kebaikan. Ketika ingin mendoakan kebaikan khusus, itu kunut. Yang kedua, ketika akan atau harus mendoakan keburukan khusus, itu kunut. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah ketika sholat subuh. Pembahasan yang keempat ketika Ramadan, ketika witir. Apakah seluruh witir? Apakah cuma witir Ramadan? Witir Ramadan apakah 30 hari? Apa 15 hari? Apa 10 hari? Atau enggak? Kemudian kunut di solat-solat yang lainnya. Banyak pembahasan kunut Pak ya. Bukan cuma kunut subuh. Ikhtilaf kunut bukan cuma ikhtilaf di subuh. Banyak pembahasan tentang kunut. Kemudian juga tentang waktunya. Boleh nggak kunut panjang? Dalam pendapat Imam Syafi'i, kunut panjang batalkan sholat. Tapi ada juga ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Nawawi, mengatakan wal mukhtar, yang dipilih sama Imam Nawawi adalah boleh kunut panjang, boleh i'tidal yang panjang. Kata Imam Ahmad, boleh kunut yang panjang, boleh i'tidal yang panjang. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas ibn Malik dengan panjang dari Asim al-Ahwal. Dia berkata, Asim al-Ahwal berkata, bertanya kepada Anas ibn Malik tentang kunut. Qad kana al-kunut qultu qabla ar-ruku'i aw ba'dahu qala qablahu. Asim al-Ahwal bertanya kepada Anas bin Malik, kunut itu sebelum atau sesudah? Maka kata Anas bin Malik, sebelumnya. Qultu fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ar-ruku'i. Kemudian Asim al-Ahwal berkata, sesungguhnya ada seseorang yang berkata kepadaku, engkau wahai Anas bin Malik, kalau kunut setelah ruku' bukan sebelum ruku'. Kata Anas bin Malik, bohong. Bohong orang itu, yang disampaikan tidak benar. Innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran. Kemudian Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut, beliau kunutnya itu setelah ruku' selama sebulan. Arahu kana ba'atha qauman yuqalu lahumul qurra zaha'a 70 rajulan ila qaumin minal musyrikin fagadaru wa qatalul qurra'a duna ulaik wa kana bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun. Kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan sebuah kaum yang mereka disebut dengan kaum qurra, mereka para penghafal Al-Qur'an. Nabi mengirim sahabat yang alim, yang saleh, yang bisa berdakwah, yang semangat belajar agama Islam. Mereka yang banyak menghafalkan Al-Quran dikirim oleh Nabi ke sebuah kaum. Kaum yang punya perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jumlah para penghafal Al-Quran ini ada 70, sekitar 70. Akan tetapi ternyata kaum ini mereka berkhianat dan membunuh para da'i-da'inya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi akhirnya kunut mendoakan keburukan kepada mereka selama 1 bulan. Selama 1 bulan sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai', engkau tidak ada urusan wahai Muhammad, wahai hamba,
untuk melaknat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi berdoa, Allahumma la'an, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Maka Rasulullah SAW ketika melaknat orang-orang musyrik sama Allah Subhanahu wa ta'ala dilarang. Ya. Tapi kemudian kata laknat ini memiliki kebiasaan di antara orang Arab. Terkadang orang Arab berkata mal'un, mal'un. Allah ya la'anak. Bahkan saya pernah dengar orang Arab itu supir taksi. Allah ya la'anuh, wa ya la'an abuh, wa ya la'an ummuh. Yang didoakan luar biasa. Semoga Allah melaknatnya, melaknat bapaknya, melaknat ibunya. Sudah itu yang dilaknat datang. Ahlan wa sahlan. Apabila yang dimaksud dengan laknat adalah cacian, ya, maka ini haram. Tapi tidak seperti laknat yang dimaksud dengan orang yang berbicara adalah semoga Allah tidak merahmatimu, semoga Allah mencabut rahmat kepada dirimu. Ya. Orang kafir raja didoakan laknat sama Rasulullah, dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang Islam yang jelas-jelas Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau orang kafir dapat apa? Rahman apa rahimnya? Hah? Rahmannya, Allah Maha Rahman, Maha memberikan rahmat kepada seluruh makhluk. Orang Islam ini Allah Ar-Rahim, Allah memberikan rahmat khusus kepada orang Islam. Kalau orang kafir aja dilarang untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi orang Islam. Ya. Tapi disebutkan oleh para ulama tergantung maksud dari laknatnya. Dalam artian laknat untuk maksud mencela haram. Tapi laknat untuk maksud mendoakan semoga orang ini celaka, binasa, sengsara, hidupnya Allah tidak memberikan kasih sayang sama sekali. Maka ini lebih haram. Lebih dilarang. Barakallahu fikum. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr yaqul Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu fa anzala Allah ta'ala laysa laka min al-amri syai' ila qawlihi fa innahum zalimun. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW ketika beliau ruku, bangkit dari ruku, kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit, setelah bangkit membaca Rabbana walakal hamdu, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi SAW berkata, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah, la'natlah fulan, la'natlah fulan, la'natlah fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai', bukanlah urusanmu wahai Muhammad tentang rahmat Allah dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi fa innahum zalimun, sampai di ayat fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Wa dzakara al-Bukhari fi sahihihi an Anas annahu kana yaqnutu fi salatil maghribi wal fajri. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, karena Imam Bukhari punya kitab-kitab yang lain. Ya, diriwayatkan Bukhari tapi dari kitab yang mana? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis menunjukkan bahwa sahabat Anas bin Malik kunut waktu subuh dan maghrib. Ya. Pernah dengar kunut maghrib jamaah? Ya. Kita membaca hadis lebih meluaskan ilmu kita. Ya, ternyata ada sahabat Anas bin Malik kunut maghrib. Bukan cuma kunut subuh. Dan beliau juga kunut subuh. Ya. Ini juga menguatkan pendapat yang melaksanakan kunut subuh. Wa qad dzakarahu Muslim 'anil Barra. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan yang seperti ini juga dari sahabat Al-Barra ibn Azib. Kunut subuh dan kunut maghrib.
Wa rawa Ahmad wa Abu Dawud an Ibnu Abbas qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i was subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami'a Allahu liman hamidah min ar-rak'ati al-akhirah yad'u ala hayyin min bani Sulaim ala ra'lin wa dhakwan wa 'asiyah wa yu'minu man khalfahu. Hadis lain menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutnya 5 salat. 5 waktu salat beliau selalu kunut di rakaat terakhir setelah rukuk, ketika sedang i'tidal, setelah membaca Rabbana walakal hamdu, beliau rukuk selama 1 bulan penuh mutatabi'an terus. Beliau mendoakan keburukan kepada Bani Sulaim, dan yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamini. Ini juga ada pembahasan. Kalau kunut diamini atau tidak? Kunut diamini atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kunut itu diamini. Kunut diamini. Mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kunut diamini. Jadi kalau imamnya sedang kunut Ramadan misalnya, makmumnya bukan diem, tapi mengucapkan amin. Mengucapkan amin. Baik, jamaah sekalian, barakallahu fikum, maka disunnahkan untuk doa dalam kunut mendoakan kebaikan. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kunut doa untuk pemimpin mereka. Termasuk kita, disunnahkan untuk doa kebaikan, dan doa kebaikan yang paling utama kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada siapa? Pemimpin. Kata Imam Ahmad, kalau aku tahu aku cuma punya 1 doa yang akan diijabahi sama Allah, maka akan aku berikan doa ini untuk kebaikan amir, untuk kebaikan pemimpin. Karena kalau pemimpinnya saleh, kalau pemimpinnya taat, kalau pemimpinnya baik, kebaikannya menyebar kepada manusia. Tapi kalau pribadi doa kebaikan untuk dirinya, yang baik dia. Kalau saya berdoa kebaikan untuk diri saya, yang baik siapa? Diri saya sendiri. Atau saya punya efek kepada siapa? Efek saya tapi seberapa banyak? Mungkin ke istri, mungkin ke anak, mungkin ke orang terdekat, mungkin ke jamaah kajian. Tapi kalau seorang pemimpin yang memiliki efek sangat luas didoakan kebaikan, maka efek baiknya itu luar biasa. Yang doa siapa? Rakyatnya. Oleh karenanya biasa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka mendoakan kebaikan untuk raja. Untuk siapa lagi? Untuk raja, biasanya disebut raja, kemudian wakilnya. Apa istilahnya? Putra mahkota. Untuk putra mahkota, untuk pangerannya, kemudian untuk menteri-menterinya disebutkan. Dan untuk pekerja-pekerja dekatnya. Barakallahu fikum, jamaah sekalian, intinya dalam kunut subuh, intinya dalam kunut sepertinya untuk membahas kunut doa kebaikan, mafi muskilah. Kunut ketika nazilah mendoakan keburukan untuk orang-orang munafik, orang-orang berkhianat, orang-orang kafir, musyrik yang menyelakai kaum muslimin, mafi muskilah. Yang muskilah apa? Yang muskilah subuh. Yang muskilah bukan kunut subuh, tapi yang enggak sholat subuh. Jamaah sekalian, jadi begini, dalam fikih itu biasanya ada suatu amalan, banyak ulama yang mendhaifkan, banyak ulama yang mensahihkan. Hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis yang meriwayatkan kalau Rasulullah kunut sampai subuh diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Dan juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Hadis ini sahih atau tidak? Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim berbicara tentang kunut nazilah, sahih, tidak ada ikhtilaf. Diamalkan. Tapi yang subuh ini ulama ikhtilaf sahih atau tidak.
Yang mengatakan sahih mengamalkan, yang mengatakan dhaif tidak diamalkan. Begitu saja. Barakallahu fikum, kita salat Isya dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqaihi amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kemudian tentang salat subuh, yaitu kunut subuh yang mengatakan sunnah muakkadah adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan yang mengatakan tidak disunnahkan adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dan yang mengatakan bid'ah adalah, nanti kita baca hadis sahabat yang berbicara. Ya, yang berbicara adalah sahabat. Nah. Baik. Kemudian pendapat Imam Malik tentang kunut subuh ini dikuatkan bukan cuma dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, dan juga diriwayatkan sama Imam Malik, yang diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i. Bukan cuma karena hadis ini Imam Malik mengatakan disunnahkan kunut subuh, tapi karena dalil apa? Amalu ahlil Madinah, perbuatannya ahlul Madinah. Jadi bagi Imam Malik, tidak bagi imam yang lain, perbuatannya ahlul Madinah itu seperti dalil. Itu adalah dalil, ya. Seperti hadis, seperti dalil-dalil yang lain, seperti qiyas. Qiyas itu adalah dalil, hadis dalil, Al-Quran dalil, ijma' dalil. Ya. Kemudian katanya Imam Malik, perbuatannya ahlul Madinah juga dalil. Kenapa? Karena mereka sangat jauh dari kesesatan. Karena ahlul Madinah tidak seperti kota lain. Di zamannya Imam Malik ketika beliau masih belajar, kata Imam Malik, Madinah tidak seperti kota yang lain. Kalau kota-kota Islam yang lain, di mana ilmu banyak tersebar, di Kufah, di Baghdad, di Syam, di Damaskus, ya. Kemudian di tempat-tempat yang lain, itu banyak tersebar adat-adat yang bukan Arab, kemudian ilmu yang datang ke sana itu sedikit demi sedikit, ya. Tapi kalau ilmu yang ada di Madinah, wungkul. Ulamanya wungkul. Sahabatnya banyak. Setiap satu sahabat punya banyak murid-murid tabi'in. Banyak. Ulamanya wungkul. Sunnahnya wungkul. Wah, tidak terpisah-pisah. Tidak terpecah-pecah. Ya. Oleh karena itu sangat jauh kesesatan dari Madinah, kata Imam Malik. Sangat jauh bid'ah itu dari Madinah. Sangat jauh kesalahan itu dari Madinah. Kenapa? Karena amalan yang ada di Madinah itu dari tabi'in. Imam Malik ini belajar kepada tabi'in. Imam Malik belajar kepada tabi'in. Jumlah tabi'in di Madinah banyak. Dan jumlah tabi'in yang banyak ini belajar dari sahabat yang banyak. Jadi amalan yang ada di Madinah itu, kata Imam Malik, memanglah amalan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ibadah sunnah yang dilestarikan oleh para sahabat, ibadah sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang dilestarikan oleh para sahabat, yang lanjut dilestarikan oleh para tabi'in. Imam Malik belajar dari tabi'in. Kata Imam Malik, perbuatan ahlul Madinah ini, kalau ahlul Madinah mengamalkan sebuah amalan, itu pasti, bukan pasti 100%, tapi memiliki banyak persentase kalau itu dari Nabi Muhammad SAW. Paham, Pak, ya? Tapi perbuatannya ahlul Madinah ini tidak sebagai dalil bagi ulama yang lain. Dalam artian ada kekuatan. Kenapa Imam Malik berkata dengan amalu ahlil Madinah? Dan juga ulama Malikiyah berdalil sesuai dengan perbuatannya ahlul Madinah. Imam Malik mengatakan kunut subuh itu sunnah. Kenapa?
Karena ketika Imam Malik kecil, ketika Imam Malik belajar bersama di antara para tabi'in, ulama-ulama besar, mereka itu kunut semua. Mereka itu banyak ulama yang belajar kepada banyak sahabat. Kunut semua di Madinah. Ya. Ini dalilnya Imam Malik. Adapun dalilnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tidak mengambil perbuatan Ahlul Madinah pertama. Perbuatan Ahlul Madinah bukanlah dalil, bukanlah hujjah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil hadis yang ada. Dalil ini riwayatnya Imam Ahmad. Subhanallah, perhatikan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang kunut. Tapi beliau tidak mengamalkannya. Ya. Karena beliau meskipun meriwayatkan, beliau mendhaifkan hadis ini. Dan juga Imam Abu Hanifah juga mendhaifkan hadis ini. Kemudian pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah juga dikuatkan dengan pendapat dari hadis lain yang kita baca nanti. Ya, ketika sahabat mengatakan itu adalah bid'ah. Taib. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian. Ini pembahasan dari hadis yang ke-32 yang berkaitan dengan kunut. Ya. Kemudian kunut itu ulama 4 mazhab mengatakan boleh sebelum ruku', boleh juga setelah ruku'. Cuman mereka ikhtilaf mana yang lebih afdal. Kata Imam Malik yang paling afdal adalah kapan? Sebelum ruku', kata Imam Malik. Kalau kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang paling afdal setelah ruku'. Ya. Tapi jangan nanti Ramadan antum ruku', antum kunut sebelum ruku'. Dari mana? Kajiannya Ustaz Iqbal. Ya. Kalau kajiannya Ustaz lain silahkan. Ustaz yang senior ya, kalau saya junior. Taib. Kemudian di hadis yang ke-33 juga diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin, sahahahu Ibnu Khuzaimah. Tadi hadisnya riwayat siapa? Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni. Ini juga riwayatnya Imam sahabat Anas ibn Malik, tapi dari Imam Ibnu Khuzaimah. Kebalikannya riwayat Imam Ahmad dan Imam Daruqutni. Artinya Nabi SAW tidak kunut kecuali kalau nazilah. Kecuali kalau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum. Kecuali kalau mendoakan keburukan untuk suatu kaum. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan hadisnya sahih. Ibnu Khuzaimah ini ulama ahli hadis. Di belakangnya Imam Syafi'i, belakangnya Imam Bukhari. Imam Bukhari belakangnya Imam Syafi'i. Ibnu Khuzaimah ini belakangnya Imam Bukhari. Dan beliau tidak punya madhab sendiri, tapi beliau ngikut kepada madhab yang sebelumnya. Siapa? Madhabnya Syafi'i, Ibnu Khuzaimah ini. Dan beliau menyebutkan hadis, meriwayatkan hadis, dan beliau mensahihkan hadis bahwa Nabi tidak kunut kecuali kalau mendoakan kebaikan kepada suatu kaum atau mendoakan keburukan kepada suatu kaum. Baik. Kemudian hadis yang ke-34 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Tariq Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajri qala ay bunayya muhdath rawahu al-khamsah illa Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Sa'id ibn Tariq Al-Ashja'i, beliau Sa'id bertanya kepada ayahnya yaitu Tariq Al-Ashja'i, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, di belakang Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
Anaknya bertanya, wahai ayahku, engkau telah salat di belakang Rasulullah dan 4 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Apakah mereka kunut? Kata ayahnya, muhdats. Yang ada sekarang yang engkau lihat wahai ayahku itu bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan oleh Umar, tidak dilakukan oleh Utsman, tidak dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada yang bilang kunut bid'ah, betul tidak? Betul. Perkataan imam bukan imam lagi, tapi perkataan siapa? Sahabat. Cuman cara menanggapinya yang terkadang yang ngomong itu maksudnya salah. Atau yang menanggapi maksudnya salah. Kenapa? Terkadang kunut ini, ya Allah. Yang mempermasalahkan kunut itu cuman orang yang tahu 1-2 khilaf. Kalau tahu 1000 khilaf, bingung. Tidak menyalahkan lagi. Ya. Yang mempermasalahkan kunut itu siapa? Yang taunya cuma 1-2 ikhtilaf. Kalau belajar 1000, 2000, 20.000 ikhtilaf, bingung. Dalam artian ulama itu biasa. Ya. Dalam artian ulama itu biasa mengatakan amaliyah, mengatakan pendapatnya Imam Fulan keliru, bid'ah. Pendapatnya Imam Fulan keliru, bid'ah. Tapi mengatakan bid'ah itu dengan ilmiah, bukan dengan emosi. Dan yang menerima ucapan bid'ah itu menjawab dengan ilmiah, bukan dengan emosi. Kenapa? Karena tahu ilmu. Yang emosi ini siapa? Yang taunya ikhtilaf cuma 1, 2, 3, 4, 5. Barakallahu fikum. Ini yang ngomong bisa salah, yang mendengarkan juga bisa salah. Yang ngomong ngotot, bid'ah, emosi ngomongnya. Yang dengarkan balas emosi. Padahal ulama bilang bid'ah, yang dengarkan dibid'ahkan juga mendengar dan tahu, biasa aja. Kenapa? Ilmiah, bukan dengan emosi. Ada apa perlu diemosikan? Kalau mau diemosikan semua ikhtilaf, jangan cuma kunut. Ada puluhan ribu ikhtilaf. Perang kaum muslimin kalau berantem karena ikhtilaf. Iya enggak? Kalau karena satu hal kunut kemudian berselisih, kalau dikasih banyak ikhtilaf harusnya kalau konsekuen perang gitu. Kalau satu aja ngamuk apalagi 1000 ikhtilafnya. Tapi yang ada kalau semakin tahu ikhtilaf, tapi nggak boleh semakin tahu ikhtilaf kecuali semakin tahu semakin belajar. Belajar hadisnya, belajar terus akhirnya tahu dan mengetahui bahwasanya ikhtilaf fikih itu antara benar dan paling benar, bukan antara benar dan salah. Meskipun sahabat mengatakan bid'ah, meskipun ulama mengatakan bid'ah, tapi mengatakannya itu dengan ilmu, bukan dengan emosi. Biar yang dengar juga nggak emosi, jemaah. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan jemaah? Ya. Tentang wudhu. Nah. Nah. Kata para ulama, disunnahkan untuk menjaga wudhu. 1. 2, disunnahkan untuk kalau batal wudhu. 3, setiap salat fardu wudhu. Bukan setiap salat sunnah. Setiap salat fardu meskipun masih ada wudhunya, meskipun dia dari maghrib sampai isya contohnya. Kan sebentar. Banyak yang bisa, banyak yang nggak kebelet kentut biasanya. Langsung salat isya, sah. Tapi afdalnya wudhu lagi. Seperti itu yang disampaikan oleh ahli fikih, wallahu a'lam. Tapi kalau antara sunnah kepada sunnah, tidak disunnahkan untuk wudhu lagi. Jadi tajdidul wudhu sunnatun inda kulli faraid. Memperbarui wudhu adalah sunnah hukumnya setiap kali salat fardu. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain jamaah?
Nah, kita ataupun masjid kita setiap subuh melaksanakan subuh itu harus kita mengikuti atau kalau imamnya kunut, apakah kita kunut? Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ikuti imam. Ya, kalau imamnya enggak kunut, jangan kunut sendiri. Ya, angkat tangan sendiri. Tapi kalau imamnya kunut, maka ikutlah imam. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga dalam kunut yang lebih disunahkan adalah mengangkat tangan. Naam. Ada pertanyaan lain? Baik, kemudian pembahasan kita di pekan depan insyaallah sedikit lagi membahas tentang kunut Ramadan, bagaimana pendapat para ulama, kemudian dengan doa kunut ya. Kita juga membahas doa kunut, kemudian pembahasan yang lainnya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.